pengantar bisnis yang diberikan oleh Ibu Dwi Astuti. Materi yang akan saya bawakan yaitu bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Di dalam membangun sebuah perekonomian suatu negara, haruslah memiliki sebuah investasi yang memiliki sebuah sistem investasi fleksibel untuk memungkinkan para investor menanamkan modalnya di negara tersebut. Bentuk dan jenis bahan usaha begitu sangat banyak di Indonesia juga mengharuskan kita untuk mempelajarinya dengan baik. Perusahaan adalah tempat berlangsungnya produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan produksi akan terlaksana dengan baik jika terdapat berbagai faktor produksi. Faktor-faktor berdirinya perusahaan perlu menekankan faktor-faktor yang diperlukan untuk kegiatan bisnis tersebut. Misi dan tujuan yang ingin dicapai serta cara mencapai misi dan tujuan tersebut. Yang pertama adalah memiliki jenis usaha dan teknik produksi yang sesuai serta menguntungkan. Yang kedua, menentukan lokasi perusahaan yang strategis, yaitu lokasi yang mudah untuk mendapatkan bahan baku, dekat daerah pemasaran dan transportasinya mudah. Yang ketiga, memiliki bentuk perusahaan. Keempat, memenuhi persyaratan untuk mendirikan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti izin usaha. Yang kelima, siap menghadapi resiko-resiko yang ada serta usaha-usaha menanggulangi sehingga kegiatan produksi dapat berjalan sesuai rencana. Kita lanjut ke jenis-jenis perusahaan. Perusahaan terdapat berbagai macam jenis yang meliputi segala bidang menurut lapangan usahanya dan contohnya, di mana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Perusahaan yang termasuk kelompok perusahaan ekstraktif antara lain pertambangan, penangkapan ikan, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam. Perusahaan pertambangan ialah perusahaan yang usaha menggali dan mengolah barang-barang tambang, misalnya pertambangan minyak bumi, besi, batu bara, timah, dan nikel. Yang kedua adalah perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, atau pemeliharaan ikan dan peternakan. Contohnya pertanian, padi, kacang tanah, perkebunan karet, dan kopi. Yang ketiga ada perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi, atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya ada perusahaan kerajinan, mengolah bahan mentah atau rotan menjadi barang jadi, atau misalnya kursi rotan dan anyaman rotan. Yang kedua, perusahaan roti mengolah bahan baku atau tepung terigu menjadi barang jadi atau roti. Yang keempat ada perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen atau pembuat kepada konsumen. Contoh perusahaan perdagangan yaitu usaha pertokoan serta perdagangan ekspor dan impor. Yang kelima, perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang usahanya menyelenggarakan jasa untuk para konsumen atau pemakai dalam memperoleh imbalan. Sekarang kita mempelajari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, badan usaha milik negara atau bisa disebut juga BUMN. Badan usaha milik negara ini adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Dua, ada badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau bisa disebut juga BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan ke pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS dapat dibedakan menjadi BUMS dalam negeri dan BUMS asing. Perbedaan kedua BUMS tersebut terletak pada sumber modalnya. Modal BUMS dalam negeri berasal dari masyarakat dalam negeri, sedangkan modal BUMS asing berasal dari masyarakat luar negeri. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,
bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis, atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan karena terdapat beberapa bentuk perusahaan atau badan usaha, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua kelemahan perusahaan perseorangan, yang ketiga firma atau FA, yang keempat perseorangan komoditor atau CV. Yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah kerjasama, sedangkan pengertian umumnya koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berdasarkan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.